disabilitas berasal dari bahasa Inggris disability yang digunakan untuk menunjukkan keadaan yang mereka alami. Maka pribadi yang dianggap mengalami disabilitas adalah pribadi yang disable, yaitu pribadi yang tidak mampu sehingga hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan mengakses pekerjaan karena dianggap kurang produktif atau orang berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain, people with special need. Isu mengenai disabilitas di dalam masyarakat telah menjadi suatu realitas, bukan hanya realitas sosial maupun juga realitas berteologi. Kebanyakan orang telah mengenal dan mengetahui tentang disabilitas, namun belum memahami dengan benar kehadiran disabilitas dalam kehidupan mereka. Disabilitas dalam pemahaman masyarakat awam adalah suatu bentuk ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dikarenakan keterbatasan fisik, mental, maupun keduanya yang menimbulkan berbagai pemahaman yang tidak bisa lagi direlevansikan, yakni bahwa setiap orang dengan suatu keadaan disabilitas hanya membutuhkan adanya sarana prasarana guna menunjang kebutuhan fisik secara khusus tanpa didampingi dengan adanya pengertian bahwa justru yang dibutuhkan dalam keadaan tersebut adalah adanya penyetaraan sosial serta perlakuan yang sama. Istilah disable mengibaratkan pada dua kelompok manusia, yaitu mereka yang sehat dan normal, serta mereka yang dianggap sakit dan juga tidak normal atau cacat. Secara umum, kaum disable kurang memberikan kontribusi atau manfaat dalam kehidupan yang ada karena kebanyakan orang normal tidak memberi ruang dan fasilitas kepada mereka. Disabled adalah orang yang memiliki kelainan fisik, seperti buta, tuli, bisu, lumpuh, bahkan kelainan mental. Oleh karena itulah, mereka dikatakan sebagai istilah beban bagi masyarakat. Istilah tersebut menurut Ecumenical ialah Disability Advocates Network dari WCC, hanyalah stigmatisasi dan marginalisasi dalam masyarakat, karena bila dikaji lebih dalam, para disable ternyata memiliki kemampuan untuk berkontribusi apabila mereka diberi ruang dan fasilitas yang diperlukan. Teologi disabilitas yang muncul dalam paham ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah gambaran atau pemahaman yang baru serta positif terhadap para saudara-saudara kita yang memiliki kelainan fisik atau mental. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menampilkan cuplikan video wawancara di mana saya melakukan wawancara dengan saudari kita, Diaken dari angkatan 2021. Let's get started. Biasa dipanggil Diaken, saya dari angkatan 2021. Jadi ini dengar-dengar kamu kemarin itu mengalami kecelakaan dan kecelakaan itu ada beberapa hal yang terjadi di dalam proses kehidupan. Nah, boleh cerita kali ya selama kejadian itu? Aku ceritain dulu tanggalnya itu 8 Januari, tepatnya 2022 ini juga. Baru di Salatiga selama 1 minggu, terus itu juga baru pertama kali keluar dan kita pakai motor rental gitu. Dan memang kita menyadari bahwa motor rental itu remnya tidak berfungsi dengan baik, tapi kita tetap kekeh buat pakai motor. Dan sepulang sebelum ke Seperindu itu kan kita berempat. Nah, posisinya saya dibonceng sama teman saya, dan waktu itu teman saya yang dua itu berhenti di depan saya dan saya dari belakang bersama dengan satu teman
ditabraklah teman saya dua itu tadi. Dua teman saya itu jatuh ke kanan, saya jatuh ke kiri, dan pada saat itu memang kaki saya langsung terjepit seperti itu, dan saya pikir saya masuk di ini, kaki saya masuk di selokan seperti itu, tapi ternyata kaki saya masuk di bawahnya tempat kaki kan. Nah begitu terus saya menyadari bahwa kaki saya itu memang udah patah karena terdengar sekali tulang patah seperti itu, dan waktu itu akhirnya dibantu oleh warga sekitar, dan kebetulan ada juga alumni dari UKSW yang membantu. Jadi beliau lah yang melaporkan ke fakultas bahwa saya mengalami kecelakaan hari itu, dan saya langsung dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Salatiga, karena teman saya ingin saya segera dioperasi karena waktu itu di rumah sakit ini dokternya tidak ada, karena kebetulan kan hari libur, setahu saya itu dokter tidak ada gitu. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Karima Utama yang di Solo, di Solo, dan sama saja ternyata tidak ada dokternya baru ada hari Senin, dan saya harus menunggu, dan waktu itu sempat ada kendala karena harus orang tua yang menjadi wali dan menandatangani persetujuan untuk operasi. Waktu itu kami sempat bingung karena orang tua saya juga jauh, ada di Malang, dan tidak bisa langsung ke sini begitu, dan dengan seizin Tuhan akhirnya bisa ditandatangani oleh teman saya yang menyetujui untuk operasi. Dan karena saya memakai BPJS, jadi semua ditanggung BPJS dengan rujukan dari klinik UKSW gitu, dan saya waktu itu keluar dari rumah sakit di hari Rabu. Begitu sih Kak, dan saya 1 bulan di sini karena harus kontrol dulu kembali ke rumah sakit tempat saya operasi. Terima kasih ya. Pada saat itu mungkin kamu pastinya merasakan emosi yang tidak terkendali, mungkin mempersalahkan diri sendiri atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Nah kira-kira emosi seperti apa atau perasaan yang bagaimana yang kamu rasakan pada saat itu? Kalau waktu itu pertama kali kecelakaan saya yang benar-benar pasrah gitu ya, pasrah, dan teman saya yang bonceng saya ini juga sempat menyalahkan dirinya karena dia yang bonceng, tapi akhirnya mengakibatkan saya patah tulang, dan dia merasa bersalah sekali. Waktu itu kita juga menuju ke rumah sakit, kita mengirim dan nangis bareng, dan saya bilang gini dengan teman saya, tidak perlu mempersalahkan dirimu gitu, karena mungkin saja apa yang saya alami hari ini itu menjadi penguat buat orang lain, dan ketika orang lain itu mengalami hal yang sama, saya bisa menjadi penguat untuk orang itu gitu. Dan tidak ada rasa khawatir sama sekali waktu itu, karena yang saya percaya bahwa Tuhan yang mengoperasi saya gitu. Jadi meskipun itu secara logika ya pasti dokter yang mengoperasi gitu, dan justru khawatirnya itu ketika saya udah keluar dari rumah sakit. Ketika udah keluar dari rumah sakit, saya mencoba berdiri karena waktu di rumah sakit itu langsung disuruh berdiri setelah operasi, nanti berjalan terapi gitu, dan diminta untuk latihan sendiri di rumah. Saya mencoba lah dengan keyakinan yang ada dalam diri saya pengen ke toilet gitu. Saya berdiri karena kaki saya yang seperti ini dua-duanya kan tulang besar dan kecil ada pendek yang satu panjang. Nah yang panjang ini terasa banget waktu saya berdiri itu, dan itu rasanya kayak ada semacam kayu di dalam kaki saya, dan saya langsung berpikir begini, apa Tuhan kenapa saya nggak bisa jalan lagi, karena waktu itu separuh dari kekuatan saya itu hilang gitu ya, mati rasa gitu, karena kan keseimbangannya juga hilang, melemah dia gitu, dan itu menjadi ketakutan luar biasa ketika melihat teman-teman ngumpul ngobrol di tempat kontrakan saya. Waktu itu saya merasa iri dengan mereka karena dengan kondisi saya waktu itu memang benar-benar terpuruk dan kena mental lah istilahnya begitu. Di perkuliahan karena waktu itu saya semester antara, jadi otomatis karena waktu itu adalah ada PPL juga, saya harus mengikhlaskan dan menunda PPL itu karena PPL-nya kan harus di Salatiga,
sampai kelas usai itu saya nggak tahu kalau itu udah selesai gitu. Ya itu yang menjadi kendala juga dan problem, dan sempat ada kepikiran buat mengambil cuti di semester 3 kemarin karena saya merasa benar-benar nggak kuat baik secara mental, fisik ataupun ya psikis juga gitu di situ. Tapi orang tua menguatkan juga, ada yayasan yang ada beasiswa yang di semester 3 ini tidak mengharuskan membuat cuti seperti itu. Jadi mau tidak mau apapun keadaannya mengharuskan saya untuk tetap lanjut gitu selagi masih online. Ada juga satu dosen yang menguatkan saya seperti itu, ya selagi masih online ikutilah kelas gitu, karena sayang sekali kalau tidak ikuti kelas gitu. Kalau kendala lain mungkin nggak bisa melakukan hal-hal sendiri ya, misalnya kayak mandi dan lain-lain, apalagi kita cewek gitu, ada hal-hal setiap bulan yang harus kita alami. Itu sesuatu yang kesulitan selama 9 bulan ini yang saya alami gitu, dan sangat membutuhkan orang lain kayak gitu Kak. Oke, dengan apa yang sudah kamu rasakan, mungkin perasaan bersalah, mungkin emosi yang tidak terbendung, atau bahkan mungkin mengarah kepada rasa bersalah kepada Tuhan itu, kira-kira bagaimana proses penerimaan yang sampai saat ini kamu terapkan di hidup? Ya proses penerimaan itu nggak bisa secara langsung saya terima gitu. Ada fase dimana saya tuh merasa bahwa lelah gitu, merasa sendirian, merasa semua orang meninggalkan saya. Bahkan waktu perkuliahan secara offline ini, saya merasa di awal-awal perkuliahan itu tidak ada yang menemani saya gitu. Kan jalan saya ini masih lama gitu. Menurut saya tuh kayak nggak bisa secepat teman-teman yang lain. Saya pernah ada di fase kayak merasa teman-teman saya ini kok meninggalkan saya dulu di depan, padahal mereka tidak terlalu jauh. Tapi ketika seseorang tuh sedang sakit, otomatis kan kayak pikirannya selalu mengarah ke hal-hal negatif, dan di situ saya merasa ditinggalkan dan merasa tidak dipedulikan kayak gitu. Dan ya saya masih melewati fase itu, dan di rumah pun ketika saya harus berbulan-bulan di kamar, tidak bisa melakukan aktivitas yang saya lakukan sebelumnya, di situ saya sering sekali menangis gitu. Ya itu mungkin memang diizinkan Tuhan terjadi biar membentuk kita juga buat melewati fase itu gitu. Dan puji Tuhannya saya secara pribadi udah melewati fase itu dengan mencoba menerima setiap keadaan, bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya adalah atas seizin Tuhan. Dan kembali tadi yang saya ceritakan di awal, setiap hal yang terjadi itu bisa menjadi penguat buat orang lain, dan menggumulkan hal itu kepada Tuhan dan mengakui setiap kelemahan itu di hadapan Tuhan. Dan ingat bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, dan nggak boleh kita membatasi kuasa Tuhan gitu, dan percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap proses yang saya alami secara pribadi. Dan orang tua saya juga selalu menguatkan saya untuk itu, dan saya berdoa, bergumul sama Tuhan, belajar firman Tuhan, itu yang menjadi penguat saya sampai hari ini. Dan saya berada di sini semua karena anugerah Tuhan dan setiap proses yang udah saya lewati sini. Ya harapannya untuk diri saya sendiri pastinya harus lebih kuat lagi gitu dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, dan juga tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap situasi, dan selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dalam segala hal, dan juga tetap berpengharapan dengan Tuhan, dan tidak menyalahkan orang lain ketika kita dalam pergumulan atau persoalan. Kalau harapannya untuk fakultas mungkin lebih ditingkatkan lagi infrastrukturnya, terutama ketika ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami saat ini, mungkin disabilitas gitu, itu mungkin bisa disediakan atau mungkin lift, karena saya secara pribadi mengalami kesulitan ketika saya harus
naik tangga begitu yang begitu panjang, karena ketika saya memakai kruk itu bukan hanya kaki saya yang capek gitu, tapi tangan saya juga gitu. Dan itu menjadi persoalan juga, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang saya alami. Kemudian harapan untuk teman-teman yang mungkin hari ini mengalami hal yang sama atau bahkan sedang bergumul dalam suatu persoalan, ingat dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada buat setiap orang yang mengandalkannya, dan tetap setia dalam berproses, dan itu tadi jangan menyalahkan orang lain, dan tetap percaya bahwa setiap hal yang kita alami itu Tuhan izinkan supaya kita dapat menjadi penguat bagi orang lain. Terima kasih. Pada cuplikan wawancara ini, kita bisa mendengar, merasakan bahwa ada sesuatu hal yang impossible but possible. Artinya, ketidakmungkinan yang mungkin. Ketika dia sudah mengalami pencobaan, ketika dia sedang diperhadapkan dengan suatu hal yang berat, bahkan hampir ingin menyerah, tetapi ada suatu hal yang menguatkan dia untuk selalu bertahan dalam proses itu, dan sampai pada saat ini saudari kita Diaken masih dalam peneguhan bahwa segala yang terjadi padanya itu adalah rencana Tuhan yang indah. Ketidakmampuannya dalam kendala-kendala yang ia hadapi setelah mengalami kecelakaan tersebut bisa dia lewati dengan percaya dan yakin ada Tuhan yang akan selalu menolongnya. Dari video ini saya yakin bahwa kita semua bisa menyadari orang yang disabled adalah orang yang mampu akan menjadi beban bagi masyarakat. Terima kasih.